kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat ya? Iya, di masa pandemi ini saya harap anak-anak semuanya masih menjaga kesehatan ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Jadi, sebelumnya Bapak tanyalah dulu nih, bagaimana suara Bapak? Kedengaran jelas tidak? Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Ada yang kurang mendengar suara saya? Ada Pak. Siapa? Patricia gimana? Kurang dengar? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Kalau bisa Patricia cari dulu tempat yang bisa mendengar jelas nak ya. Iya, oke. Jadi sebelum kita mulai, saya tanyakan dulu tentang absensi kita ini. Si Rio, mana Rio, ketua kelas? Rio. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Bagaimana absensi? Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua, bagus ya. Tetap semangat nak ya. Jadi sebelum kita memulai, ya seperti biasa, kita berdoa dulu berdasarkan ajaran agama kita masing-masing. Saya mintalah dulu si Tamaru, mana Tamaru? Tamaru pimpin kita dalam doa nak. Sebelum kita melakukan kata-kata yang mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tamaru ya. Coba anak-anak kami yang lainnya kalau belum berbicara dimatikan aja mikrofonnya nak ya. Iya, yang nggak berbicara matikan nanti ketika berbicara saja nanti dihidupkan ke mikrofonnya nak ya. Baik, pembelajaran kita yang minggu lalu tentang apa? Makna tersirat dan makna tersurat. Iya, teks anekdot tentang makna tersirat dan makna tersurat. Ya, siapa yang bisa menjelaskan untuk kita semua? Apa itu makna tersirat? Apa itu makna tersurat? Apa itu teks anekdot? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oh, Iren, ya coba Iren. Makna tersirat adalah makna yang tidak langsung terdapat pada teks. Kita yang harus menyimpulkannya sendiri. Makna tersirat adalah makna yang terdapat pada teks tersebut. Sedangkan teks anekdot adalah cerita lucu yang bertujuan menyindir atau mengkritik. Sekian Pak. Ya, terima kasih ya Iren ya. Nah, yang paling intinya itu bahwasanya teks anekdot adalah teks yang berisikan cerita lucu ya. Hanya saja dia bukan hanya cerita lucu. Banyak cerita lucu tapi belum tentu itu anekdot ya. Anekdot itu yang paling kata kuncinya adalah sifatnya menyindir ataupun mengejek ya, walaupun terlihat lucu. Benar ya?
ya. Saya bagilah dulu kalian menjadi 2 kelompok lah ya. Tolong dicatat ya, siapa-siapa aja kawan kelompoknya. Nah, moderator tetap ketua kelas kita. Jadi ketua kelas kita Rio tidak usahlah dulu sebagai apa ya, anggota kelompok, sebagai moderator saja Rio ya. Oke Rio? Iya Pak. Semangat ya. Oke Pak. Nah, aktifkan kameranya, Ya, Pak. jangan dimatikan kameranya, semua aktifkan kameranya. Lalu untuk kelompok 1, nah ini cewek-cewek ya. Si Jennifer, mana Jennifer? Oke, ada ya, Jennifer, Eli Manulang, Masni Oktaviani, Simamora. Lalu yang keempat Sarah Silaba. Itu satu kelompok ya. Kelompok 1. Nanti kalian tonton ada video untuk kelompok kalian ya. Untuk kelompok 2, kelompok 1 ketuanya si Jennifer ya. Oke, bisa? Kelompok 2 si Iren, Hana, Patricia. Lalu yang terakhir adalah Tamaru. Oke ya, dicatat nak ya. Ada 2 kelompok. Baik, saya serahkan kepada ketua kelas sebagai moderator Rio Simamora untuk memimpin diskusi kita. Oke. Baik teman-teman, saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Ketua dan Bapak Manulang. Sekarang kami akan coba mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya minta kepada anggota kelompok kami, Eli Manulang, untuk membacakan teks anekdot yang telah kami tulis ulang dan bahasa kami sendiri. Silakan Eli. Saya akan membacakan teks anekdot kami. Judulnya, Tidur Duit Mengalir. Pada suatu hari di taman, Joko melihat Jono sedang tertidur di bawah pohon mangga. Lalu, Joko membangunkan Jono dan bertanya kepadanya, "Jon, ngapain kamu tidur di bawah pohon mangga itu?" Kemudian Jono menjawab, "Iya Jok, siapa tahu dapat buah." "Loh, kok bisa begitu, Jon?" Tanya Joko lagi. Jono menjawab, "Wakil rakyat aja kerjanya tidur, tetapi uangnya terus aja mengalir. Tapi kita kok enggak ya, Jon?" Tanya Joko lagi. "Iya, soalnya udah diwakilkan oleh rakyat. Namanya juga wakil rakyat, ya pasti mewakili." "Hahaha, ya juga. Manalah sama dengan kita, Jon." Joko menanggapi. Selanjutnya untuk struktur teks anekdot saya sampaikan kepada Mas Ni. Mana Mas nih? Strukturnya yaitu abstrak. Pada suatu hari di taman orientasi, Joko melihat Jono sedang tertidur di bawah pohon mangga. Krisis. Lalu Joko membangun Jono dan bertanya kepada Jono, "Ngapain kamu tidur di bawah pohon mangga itu?" Kemudian Jono menjawab, "Iya nih Jok, siapa tahu dapat uang." Reaksi, "Loh, kok bisa gitu ya Jok?" Tanya Joko lagi. Jono menjawab, "Wakil rakyat tadi kerjaannya tidur, tetapi uangnya terus saja mengalir. Tapi kita kok..." Tanya Joko lagi. "Iya, soalnya udah diwakilkan oleh rakyat. Namanya juga wakil rakyat, ya pasti mewakili. Udah." "Hahaha, iya juga ya. Manalah sama dengan kita ya, Jok." Joko menanggapi. Baik, aku melanjutkan untuk kebahasaannya. Unsur kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot So, yang lainnya matikan dulu. Tunggu dulu, Sarah. Yang lainnya matikan dulu mikrofonnya, nak. Manalah yang sama dengan kita Mas ya, ini Jon? matikan mikrofonnya. Tunggu, ulangi Sarah. Ya. Ulang dulu Sarah. Oke, saya ulangi. Untuk
unsur kebahasaan pada teks anekdot tersebut, yaitu yang pertama kalimat retorik. Kalimat retorik yang terdapat pada teks tersebut yaitu manalah sama dengan kita ya John. Kemudian kata kerja aksi, yaitu kata melihat, membangunkan, dan menjawab. Yang ketiga konjungsi kronologis, yaitu kata lalu kemudian. Yang keempat kalimat yang menyatakan masa lalu, yaitu kalimat pada suatu hari di taman. Yang terakhir yaitu kalimat menyindir. Kalimat menyindir yang terdapat pada teks anekdot tersebut yaitu wakil rakyat aja kerjaannya tidur, tetapi uangnya terus saja mengalir. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Kami kembalikan kepada ketua kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan ya. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Rio sebagai ketua dan Bapak Manulang sebagai guru mata pelajaran. Kami akan memulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, saya minta anggota kelompok kami, Hana Silaban, untuk membacakan teks anekdot yang telah kami tulis ulang dengan bahasa kami sendiri. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikian presentasi dari 2 kelompok. Saya kembalikan ke Bapak Guru. Oke, terima kasih ya anak-anak kami ya. Saya rasa 2 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar ya. Saya lihat memang strukturnya sudah tepat ya, kebahasannya juga sudah tepat. Cara menceritakannya juga sudah dengan pola yang berbeda ya. Saya anggap anak-anak kami semuanya sudah paham ya tentang struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Oke. Saya rasa saya lihat sudah jam 10.42 ya. Pembelajaran kita sudah mau berakhir saya rasa ini. Ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya mintalah dulu kepada anak-anak kami untuk menutupnya dengan kesimpulan ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Siapa yang bisa? Jennifer bisa, Jennifer. Apa kesimpulan pembelajaran kita ini, Nak? Bisa, Pak. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Strukturnya berupa abstrak, orientasi, tesis, reaksi, dan koda. Kaidah kebahasaan teks anekdot berupa kalimat retorik, yaitu kalimat yang tidak butuh jawaban. Kata kerja aksi, konduksi kronologis, yaitu urutan kejadian, kalimat yang menyatakan masa lalu, dan kalimat kritikan atau sindiran. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Jennifer ya sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk pembelajaran kita, saya mintalah dulu salah seorang untuk memimpin doa. Ketua kelas lah dulu, pimpin kita dalam doa, Rio. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rio ya. Jadi untuk pembelajaran kita
Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita sudah masuk ke materi baru, yaitu tentang teks cerita rakyat. Jadi untuk memulai minggu depan ya, anak-anak kami sudah mempersiapkan cerita rakyat 1 nak ya. Kalau bisa jangan yang sama ya, berbeda. Bisa nak ya? Minggu depan kita jumpa lagi dengan materi tentang teks